Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas perpajakan materi ke-7 di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, baiklah, kita akan membahas dua poin, di mana yang pertama ada masalah SKP, Surat Ketetapan Pajak. Yang kedua ialah mengenai STP, Surat Tagih Pajak. Nah, di sini ada jenis-jenis dari Surat Ketetapan Pajak atau SKP yang akan kita bahas. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama ada SKPKB atau Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar, di mana surat ini merupakan salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, dan juga besar administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, fungsi dari SKPKB sendiri ialah yang pertama dapat mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPT, yang kedua sebagai sarana administrasi yang mengenakan sanksi kepada wajib pajak. Nah, baiklah, di sini ini sebenarnya kalau teman-teman mau yang lebih jelas alasan, itu ada di makalah karena mengingat durasi. Di sini saya berusaha menyimpulkan, inilah kesimpulannya. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ialah karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, di mana telah menyampaikan SPT dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai dan juga pajak mengenai barang mewah yang dikenakan tarif sebesar 0%, tidak diketahui sebesar pajak yang terutang. Sanksi dari SKPKB sendiri ialah yang pertama tambahan bayar denda kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dalam 1 tahun pajak. Yang kedua ialah tambahan bayar denda berupa kenaikan 100% dari pajak penghasilan atau tidak ataupun kurang, dipotong, dipungut, disetor ataupun tidak disetor. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus dari SKPKB. Dan juga contoh perhitungannya. Di sini ada catatan nih. Meski SKPKB PT murni diterbitkan lebih dari 2 tahun sejak berakhirnya tahun pajak, namun besar pajak yang dikenakan tetap dikalikan 24 bulan atau 2 tahun saja karena itu merupakan sanksi semaksimal mungkin ya, yang dimana dipotong 100% tadi. Nah, bila SKPKB PT murni terkait penghasilan kena pajak terbitnya tahun 2007, maka perhitungan dendanya seperti ini. Atau cuman 24.800, 24.800. Sedangkan yang tadi ya 29.600. Nah, kedua ada SKPLB yang tadi kurang bayar, sekarang lebih bayar. Di mana SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB ini diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari seharusnya. Fungsinya sendiri ialah sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan suatu pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Nah, ini alasan di mana terbitnya SKPLB. Yang pertama, jumlah kredit pajak PPh, PPN, PPNBM sebesar jumlah pajak terutang atau sudah dilakukan pembayaran. Penerbitan yang kedua ya dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan. Paling lambat 12 bulan. Yang ketiga diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen. Maksudnya permohonan diterima kalau udah sesuai dengan keputusan dari Ditjen Pajak. Yang keempat, terlambat diterbitkan, maka wajib pajak berhak menerima imbalan bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pajak yang ditentukan. Berarti tidak dirugikan oleh Ditjen Pajak karena kita mendapatkan bunga sebesar 2%. Nah, selanjutnya ada SKP KBT, Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Nah, dalam ini singkatnya ini ialah mengoreksi ulang dari pajak sebelumnya. SKP KBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar sebesar 100% sebagai sanksi administrasi. Nah, jika sudah dilewatkan jangka waktu tersebut, maka akan ditambahkan sanksi sebesar 48% dari pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Fungsinya sendiri ialah yang pertama ada alat untuk menagih pajak, yang kedua why not untuk koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT. Yang ketiga ialah sarana untuk mengenakan pajak. Nah, ini ialah contoh kasusnya SKP KBT. Nah, yang terakhir dari jenisnya ialah SKPN, Surat Ketentuan Pajak Nihil. SKPN ini sendiri ialah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan pajak ada di kredit. SKPN ini diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan, di mana fungsinya sendiri ialah sebagai suatu yang dapat memberitahukan kepada wajib pajak nominal atau jumlah yang harus dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang. Nah, alasan SKPN ini diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diterbitkan karena yang pertama ada pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan pajak tidak ada kredit dikenakan kredit. Yang kedua ada PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan atau tidak terutang atau juga tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Baiklah, selanjutnya ada STP, Surat Tagih Pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kita udah pernah ya bahas ini di materi sebelumnya. Pada pasal 1, Surat Tagih Pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengendalikan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana penagihan pajak. Nah, ini ya fungsinya ada sebagai koreksi, sarana untuk mengenakan pajak, dan juga untuk menagih pajak. Alasan diterbitkan STP. Yang pertama ialah pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga ialah pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai kena pajak. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak, pengusaha yang dilakukan pengukuhan tetapi tidak membuat faktur pajak, dan juga PKP membuat faktur pajak tetapi tidak terdapat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksinya sendiri ialah ini tetap menurut Undang-Undang 28 tahun 2007. Yang pertama ada sanksi denda berupa 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT pada masanya. Dikenakan 100.000 jika terlambat atau menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak tersebut. Syaratnya pengusaha yang dikenakan pajak menurut undang-undang tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur. Yang ketiga, pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tetapi tidak menyelesaikan faktur pajak. Ini juga ada sanksi berupa bunga apabila pajak terlambat. Sebenarnya sama aja ya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, di penjelasan selanjutnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.